semuanya, perkenalkan nama saya Vivin Triviana Neno, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2024, Universitas Nusa Cendana Kupang, program studi PGSD. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan karakter karena pada semester 2 ini kami mendapat mata kuliah yaitu salah satunya pendidikan karakter. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pendidikan karakter sangatlah penting dalam lingkup pendidikan. Apalagi kita sebagai guru-guru profesional nih, kita perlu mengetahui apa itu pendidikan karakter. Karena yang nantinya akan terjadi adalah kita akan menghadapi banyak sekali karakteristik dari peserta didik yang akan kita ajar. Untuk itu, kita sebagai calon-calon guru profesional perlu mengetahui apa itu pendidikan karakter. Nah, yang ingin saya bagikan sedikit di sini adalah ketika guru akan memulai proses pembelajaran atau merancang sebuah proses pembelajaran, maka sangatlah penting apabila guru sudah mengetahui kemampuan awal dari peserta didik, atau mungkin saja guru bisa mengukur atau mengamati karakteristik peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dari hal itulah guru dapat memberikan proses pembelajaran atau menyediakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Nah, bagaimana cara kita mengetahui karakter dari peserta didik? Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, kita dapat melihat kemampuan awal peserta didik atau apa yang menjadi minat dan bakat mereka. Dengan kita sudah mengetahui karakter dari peserta didik, bahkan juga minat dan bakat mereka, maka seperti yang tadi saya bilang, kita akan lebih mudah menentukan kegiatan pembelajaran yang akan terjadi di kelas sesuai dengan kebutuhan dari peserta didik. Nah, di sini saya ingin memberikan beberapa cara lagi kepada kita sebagai guru untuk bagaimana kita akan melihat atau memahami karakter dari peserta didik. Yaitu yang pertama adalah kita dapat melihat dan mengamati peserta didik selama proses pembelajaran. Jadi pada tahap ini kita sebagai guru memiliki peran penting, yaitu membangun komunikasi dengan peserta didik dan meminta peserta didik saling berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di kelas, sehingga pada proses itu tentu kita akan lebih mudah juga melihat karakter dari masing-masing peserta didik. Jadi ketika kita berkomunikasi atau bahkan mereka berkomunikasi dengan teman-teman yang lain, maka dengan mudah kita dapat melihat langsung karakter dari peserta didik dari cara mereka berbicara mungkin, atau dari cara mereka merespon teman-teman mereka. Nah, cara ini dapat kita lakukan di kelas pada proses pembelajaran. Nah, ada hal kedua juga yang saya ingin bagikan kepada kita, yaitu kita sebagai guru perlu masuk dalam dunia bermain peserta didik. Kenapa? Karena ketika kita berbaur dengan peserta didik dan masuk dalam dunia bermain mereka pada jam-jam istirahat, nah tentu peserta didik akan merasa diperhatikan oleh guru. Jadi mereka akan berpikir bahwa kok saya jam-jam istirahat tapi guru saya selalu ada bersama dengan saya. Nah, di situ kita dapat menilai peserta didik, atau kita dapat melihat karakter dari peserta didik dari cara mereka bermain, atau kita berbaur dengan mereka dalam dunia bermain mereka, sehingga kita juga dapat mengetahui kemauan dari peserta didik, hobi dari peserta didik, dan sebagainya dalam dunia bermain mereka. Hal yang ketiga yaitu kita perlu menjadi sahabat dari peserta didik. Nah, mengapa kita harus menjadi sahabat dari peserta didik? Karena ketika kita lebih dekat dengan peserta didik, otomatis peserta didik akan merasa terbuka kepada kita, dan dari situlah kita dapat melihat bagaimana karakter dari peserta didik. Atau dengan kita menjadi sahabat dari peserta didik, mungkin ada masalah-masalah yang dialami peserta didik di rumah. Mungkin peserta didik tidak bisa menceritakan kepada siapa-siapa, tetapi dengan kita sebagai guru menjadi sahabat mereka, maka mereka akan dengan sendirinya menceritakan dan terbuka kepada kita
tentang apa yang mereka alami, dan dari situlah kita dapat melihat atau kita dapat mengamati bagaimana karakter dari peserta didik. Hal yang terakhir adalah ketiga hal yang tadi sudah saya sampaikan, mulai dari melihat peserta didik dari proses pelajaran di kelas, yang kedua adalah masuk dalam dunia bermain mereka, yang ketiga bahkan menjadi sahabat mereka, dan masih belum berhasil untuk melihat karakter dari peserta didik, maka kita sebagai guru perlu mengadakan pertemuan dengan orang tua. Tujuannya untuk apa? Untuk melakukan diskusi sederhana terkait dengan kepribadian dari peserta didik tersebut. Atau kita juga dapat mengadakan pertemuan dengan orang tua dalam lingkup satu kelas, maupun pertemuan dengan orang tua untuk beberapa peserta didik. Nah, di sini kita perlu menggali informasi yang lebih dalam dari orang tua peserta didik tersebut tentang kepribadian dari peserta didik. Maka dengan sendirinya pasti orang tua akan menceritakan keseharian dari peserta didik, mulai dari dia pulang dari sekolah maupun dalam kegiatan lainnya yang dilakukan oleh peserta didik. Maka dengan hal itu kita akan dengan mudah memahami karakter dari peserta didik lewat orang tua mereka. Nah, 4 cara yang sudah saya jelaskan tadi pastinya akan membantu guru dalam menentukan karakter atau melihat karakter dari peserta didik. Adapun pengertian karakter dari para ahli, yaitu menurut Elkind, yaitu pendidikan karakter adalah satu metode pendidikan yang dilakukan oleh tenaga pendidik atau kita sebagai guru untuk mengetahui karakter peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, dalam hal ini guru bukan saja berfokus pada proses pembelajaran atau berfokus untuk mengajar, tetapi guru juga perlu memiliki karakter yang positif dan yang pastinya harus menjadi teladan, sehingga peserta didik melihat guru, mereka dapat termotivasi untuk meniru karakter dan sikap dari peserta didik, apalagi peserta didik yang masih dalam lingkup sekolah dasar. Peserta didik dalam lingkup ini mereka masih kecil dan daya tangkap mereka juga cepat. Jadi ketika apa yang mereka lihat di sekolah, mereka akan menirunya ketika mereka ada di sekolah maupun mereka di luar sekolah. Jadi kita sebagai guru juga harus menunjukkan sikap dan karakter yang positif agar dapat memotivasi peserta didik dalam proses pembelajaran. Tujuan kita mempelajari tentang pendidikan karakter adalah kita sebagai warga bangsa Indonesia akan terus dituntun untuk berakhlak mulia, bermoral yang baik, saling bertoleransi antar perbedaan, dan juga bergotong royong. Sehingga dalam hal ini, apalagi kita sebagai guru-guru profesional, kita perlu menanamkan nilai-nilai pembentuk karakter yang bersumber dari agama, Pancasila, dan budaya kepada seluruh peserta didik yang kita ajarkan. Sehingga ketika peserta didik sudah mengetahui ketiga hal tersebut, mulai dari agama, Pancasila, dan budaya, maka peserta didik akan memiliki karakter yang baik dan mewujudkan Indonesia yang lebih maju. Terima kasih.